Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Hari ini saya mau membongkar salah satu produk yang lagi populer gitu ya. Namanya adalah ini lawannya Jordi, Bardi. Jadi kita baru aja beli Bardi Smart Lamp yang bisa dikontrol dari HP ya. Ini ada tulisannya, kita bisa perintahkan lampu Bardi ini dari Amazon Alexa dan juga Google Assistant. Saya pernah bikin produk tentang lampu smart gitu ya, namanya Jordi. Jadi saya nyalakan, tolong nyalakan lampu gitu. Lampunya nyala dengan perintah suara dari manapun. Yang penting ada akses internetnya. Nah sekarang kita mau tahu, saya juga mau tahu nih, apa sih sebenarnya yang ada di dalam dari sebuah lampu Bardi ini. Langsung aja saya buka. Ini baru saya beli 2 hari lalu ya. Ini kita beli di Shopee. Cuman tulisannya Lazada, bener nggak? Oke, beli di mana? Di Shopee. Shopee kan? Belinya di Shopee, tapi ini gabungan dari Bardi dan Lazada. Mungkin kerjasama maksudnya ya. Nah seperti ini lampunya, dia 7 watt. Ya, ini kok kurang cerah ya. Sebentar, kurang cerah. Nah segini dia. Ada tulisan Lazadanya bener. Saya mau tahu di dalamnya itu ada apa. Yang jelas ini adalah salah satu perangkat IoT yang pastinya ada modul WiFi-nya. Minimal ada, kalau aku tahu sih, minimal ada ESP8266-nya lah di dalamnya. Entah itu versi berapa, yang penting ada modul WiFi-nya pasti. Ini sekarang kita mau bongkar dan mau lihat apa sebenarnya yang ada di dalamnya sehingga membuat dia menjadi sebuah produk IoT. Kita akan bongkar. Nah, cara bongkarnya itu, ini aku tebak kayaknya dilem deh, no? Ya. Kalau gitu kita mau pecahkan dulu. Coba, Nok. Kok nggak dicoba dulu cara pakainya deh? Coba dulu. Cara pakainya orang-orang pasti udah tahu. Ya. Ini, Nok. Tahu. Nggak ada palu yang bagusan dikit, Nok? Nggak ada. Di luar ya. Jadi teman-teman, ini sebenarnya keras banget ya. Mungkin bisa dicoba untuk congkel dulu, Nok. Congkel pakai obeng ini mungkin. Begitu ya. Kayaknya dicongkel ya sebelum. Palunya ekstrim kali. Nggak meledak deh kalau diketak. Nggak, ini plastik soalnya. Jadi teman-teman, ini bahannya plastik ya. Susah. Kayak dilem deh. Kalau aku ketok aja. Ini kuat no. Mental. Mental dia. Dilem ini, dilem. Casingnya mental, no. Ini agak susah teman-teman. Gerinda ya. Gerinda. Mungkin bor dulu, bor. Kita bor. Gerindamu yang gini tuh loh, ini gerindanya. Ah, ribet sekali, bor aja dah. Lihat banget sih kalian. Iya. Mata bor di belakang lagi. Mata bor berapa? 3 mili itu aja, no. Nih, ini aku udah robek sedikit menggunakan tang potong. Sudah masuk aku, no. Sudah membuat lubang. Setelah membuat lubang, ternyata benar teman-teman. Ini ada lemnya di pinggiran dome-nya ini ya. Dan ini teman-teman bisa lihat ada antena wireless-nya yang membuat itu connect ke hotspot atau wifi. Ada. Untung kita nggak ngerusak itu ya. Terus ada 3 baut di sini, saya akan coba copot. Tebakan saya benar teman-teman. Tebakan saya benar, saya baru aja ngeliat nih. Ini adalah chip WiFi-nya, yaitu adalah ESP. Ya, dilihat dari logonya. Ya, itu bisa dibaca. Itu adalah chip ESP, yaitu modul WiFi yang sering digunakan di project microcontroller. Dan saya akan lihat coba di dalamnya ini menggunakan modul transformerless atau menggunakan rangkaian regulator atau power supply switching, kita nggak tahu. Kalau menggunakan transformerless, yaitu kapasitor, resistor dan sebagainya yang sederhana, itu berarti jelek produknya. Kalau menggunakan power supply switching, ya berarti bagus, aman ya. Karena kalau pakai transformerless seperti rangkaian kapasitor dan resistor itu bahaya teman-teman, bisa meledak.
Ini melepasnya gimana ya? Oke, sudah. Oke, dia menggunakan power supply switching. Ya, ini adalah LED driver atau bisa dibilang ini biasanya adaptor biasa sih. Adaptor biasa yang dibungkus menggunakan tube string seperti ini, ya. Jadi kita bisa putuskan ini bisa kita putusin kabelnya, terus kita supply pakai adaptor lain, atau kita bisa pakai ini, copot dari casingnya. Cuman bebannya ini kan LED RGB. Kita bisa ubah LED RGB, ini RGB, ini RGB, ini RGB ya. Sedangkan yang lainnya ini adalah entah itu putih atau kuning, warm white gitu ya. Terus sinyalnya nanti di MOSFET-nya ini MOSFET kayaknya ya. Kita bisa ubah untuk ke MOSFET yang besaran atau ke SSR, sehingga rangkaian Bardi ini bisa kita ubah bebannya menjadi lebih besar wattnya. Mungkin menyalakan pompa air, mungkin menyalakan sesuatu yang lebih besar, itu bisa teman-teman. Jadi kita bisa manfaatkan rangkaian lampu Bardi ini. Jadi misalkan ini bisa kita nyalakan nyalakan lampu kamar gitu misalkan. Kita ubah rangkaiannya ke SSR menjadi nyalakan pompa air gitu misalkan, bisa jadi. Atau bisa menyalakan satu rumah secara keseluruhan dengan mengganti ini ke SSR atau disambungkan ke kontaktor gitu ya. Ini bisa. Ini antenanya untuk ke chip wirelessnya. Terus ini untuk apa ya? Ini memorinya kayaknya. Dan ini saya rasa MOSFET-nya, coba kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Coba cari not SLM211A. Jadi ada regulatornya. Ya, ini SLM. Wah, nggak kelihatan. Dan di sini ada MOSFET kecil. Ya, saya rasa ini untuk driver aja. Dan output dari rangkaian ini di lingkaran tengah ini ada di pinggir-pinggir ini. Nah, itu dia. Itu outputnya untuk mendrive si LED-nya. Wajar sih untuk power supply-nya sekecil itu, karena LED-nya juga MOSFET ya? Benar, oke. Jadi biasanya itu memang kalau di searching di Google memang sering dipasang di lampu smart ya, lampu IoT. Dan ini digunakan di produknya Bardi. Nah, teman-teman, apa ini? Driver LED emang ya? Ya, driver LED. Oke. Jadi ini IC ini yang bentuknya kayak IC ini adalah driver untuk LED-nya. Teman-teman bisa copot ini, input dari IC ini bisa dibawa ke SSR atau segala macam ya. Saya belum ada baca datasheet sih, tapi logikanya seperti itu. Nah, ini dia bagian dalam dari Bardi, kayaknya yang 10 watt. 10 watt apa berapa ya? 12 watt ya? Itu kayaknya rata-rata sama. Kita bisa modifikasi ini. Ini kalau nggak salah harganya berapa, Nok? Kemarin? 60 ribuan lah ya. Jadi 60 ribuan kita bisa beli, terus kita bisa modifikasi menjadi perangkat IoT lain, mengendalikan lampu, mungkin mengendalikan satu rumah gitu, mungkin diganti SSR atau mengendalikan perangkat lain. Misalkan kalau kita ngoprek pin ESP-nya, kita flash ulang modul ESP-nya ini, kita bisa keluarkan GPIO lain untuk mengendalikan beberapa perangkat dengan satu alat Bardi ini gitu ya. Kalau ini kan cuma paling mengendalikan RGB gitu ya, red, green, blue gitu. Dan juga mungkin LED putihnya terpisah atau gimana ya, kita nggak tahu. Nah, tapi yang jelas itu dia bagian dalam dari lampu Bardi. Mungkin teman-teman yang belum pernah lihat, ini saya lihatkan biar tahu teknologi yang dipakai di dalamnya itu ternyata sama aja seperti project IoT yang biasa kita buat di program menggunakan Arduino. Apakah kita bisa bikin project sejenis? Bisa. Teman-teman bisa cek project saya, itu linknya ada di keterangan video. Di keterangan video itu saya membuat barang sejenis seperti Bardi, menyalakan lampu dengan Google Assistant. Hanya saja ukurannya masih besar karena masih menggunakan relay. Nah, itu dia ya. Oke, mungkin sekian dulu vlog saya hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di vlog lainnya. Ya, ini nggak jadi nih. Ini palunya ekstrim. Oke, sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa, Om Dada.